Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menginformasikan telah terjadi 2 kali gempa yang mengguncang Bengkulu pada Rabu kemarin. Warga Bengkulu dibuat panik akibat sejumlah rentetan gempa tersebut. Rentetan gempa ini bermula dari 2 gempa berkekuatan 6,6 magnitud dan 6,7 magnitud. BMKG menyebut 2 gempa ini sebagai gempa kembar atau double earthquake. Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menjelaskan, gempa pertama dengan kekuatan yang diperbaharui sebesar 6,6 magnitud dengan epicenter di laut pada jarak 165 km arah barat daya Bengkulu dan kedalaman 24 km. Sementara gempa kedua dengan kekuatan yang diperbaharui sebesar 6,7 magnitud dengan epicenter di laut pada jarak 78 km arah barat daya Bengkulu Utara dan kedalaman 86 km. Daryono menyebut, gempa 6,6 magnitud dan 6,7 magnitud adalah gempa kembar karena kekuatannya waktu dan lokasi yang hampir sama. Gempa kembar atau double earthquake adalah peristiwa 2 gempa yakni magnitud atau kekuatannya hampir sama dan terjadi dalam waktu dan lokasi yang relatif berdekatan. Sementara itu, guncangan gempa paling kuat terjadi di wilayah paling dekat dengan pusat gempa, yakni di Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, Muko-Muko, Seluma, dan Kepahiang dalam skala intensitas 4 mmi. Di sisi lain, guncangan paling jauh dilaporkan dirasakan Lemah hingga Singapura dan Serpong di Tangerang Selatan, khususnya pada warga yang tinggal di lantai atas apartemen. BMKG memastikan gempa kembar yang terjadi di Bengkulu tidak berpotensi tsunami, meski mengalami sesar naik dan cukup dangkal. Pada umumnya, gempa dengan mekanisme sumber sesar naik dengan kedalaman dangkal jika kekuatan di atas magnitudo 7,0 dapat berpotensi tsunami. Tim Liputan Berita 1. Fenomena gempa kembar Bengkulu, wilayah Bengkulu dan sekitarnya pemirsa diguncang gempa berkekuatan 6,8 magnitudo dan 6,9 magnitudo yang terjadi hampir bersamaan pada hari Rabu kemarin. Meski sempat membuat panik, warga yang terdampak gempa itu disebut tidak berpotensi tsunami. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Pak Daryono. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Pak Daryono, tahun lalu tepatnya bulan Oktober ketika Bengkulu juga terjadi gempa, ada 2 kali gempa waktu itu tanggal 15 Oktober. Anda mengatakan bahwa ini terjadi peningkatan aktivitas gempa di zona megatrust Bengkulu yang ditandai dengan gempa Oktober kemarin itu. Apakah gempa yang terjadi pada hari Rabu kemarin adalah jawabannya atau akan ada gempa yang lebih besar lagi? Seperti apa Pak Daryono? Jadi kawasan megatrust di sebelah barat Bengkulu itu merupakan kawasan seismik aktif dan kompleks karena di situ terdapat 2 sumber gempa yang sangat potensial, yaitu zona megatrust segmen Mentawai Pagai ini memiliki magnitudo tertarget 8,9. Jadi cukup besar, dan ini sejarahnya juga pernah membangkitkan gempa-gempa besar pada masa lalu seperti yang terjadi pada tahun 1797 berkekuatan 8,4. Kemudian tahun 1833 berkekuatan 9,0, 2 gempa yang saya sebut tadi memicu tsunami dan destruktif saat itu. Kemudian pada tanggal 12 September 2007 juga terjadi gempa megatrust berkekuatan 8,4 dan ini doublet dengan kekuatan yang 7,8 sehari berikutnya. Dan ini adalah bukti bahwa kawasan sebelah barat Bengkulu itu adalah merupakan kawasan sumber gempa potensial yang bisa memicu gempa besar. Nah, tidak itu saja, di daerah tersebut juga terdapat sebuah sistem sesar yang disebut sebagai sesar Mentawai dan itu juga potensial membangkitkan gempa besar. Tidak itu saja, tetapi di daratan di sebelah timur kota Bengkulu itu terdapat sebuah sesar aktif yang disebut sebagai sesar besar Sumatera. Ini juga pernah memicu gempa-gempa kuat pada tahun 1942 berkekuatan 7,2. 1952 berkekuatan 6,8 dan 1979 6,5. Ini juga gempa-gempa destruktif, Mbak. Jadi baik di darat maupun di laut, Bengkulu itu memiliki ancaman potensi gempa yang besar. Sehingga sampai sekarang pun kita melihat BMKG memonitor banyak sekali gempa-gempa signifikan yang terjadi, dan apa yang terjadi kemarin itu merupakan salah satu rangkaian, Mbak. Jadi gempa doublet itu sebuah fenomena yang unik, tapi karena juga jarang terjadi, dan seolah doublet kemarin itu adalah perulangan yang pernah terjadi pada tahun
2007. 2007 tepatnya September itu selisih 1 hari. Kalau kita tarik yang paling baru saja dari September 2007, kemudian terjadi gempa lagi di Bengkulu Oktober 2019, itu juga kita bisa bilang kita bisa sebut gempa kembar juga karena di situ dalam 1 hari jam 5 pagi kemudian disusul jam 10 meskipun magnitudonya 5 begitu. Apakah ini menjawab sekali lagi pertanyaan saya di awal tadi, ini adalah gempa kekuatannya sudah semakin turun dari kalau kita lihat di tahun 2007 itu kekuatannya 8,4 dan 7,8, kemudian turun jadi 5 dan kemarin adalah 6 begitu. Apakah ini memang kekuatannya turun? Apa akan ada lagi gempa yang lebih besar di sekitar situ, Pak? Itu pertanyaan yang bagus, Mbak, tapi kita sulit sekali untuk menjawabnya. Yang pasti kemarin itu adalah sebuah rangkaian gempa megatrust yang menunjukkan bahwa kawasan itu memang sangat aktif. Tetapi kalau kita melihat bahwa magnitudo tertarget dari zona megatrust Mentawai Pake hingga 89, tentu magnitudo kemarin itu belum seapa-apanya jika kita bandingkan dengan potensi maksimal yang dapat terjadi di wilayah itu, Mbak. Jadi saya mengatakan bahwa gempa kemarin itu belum merupakan sebuah gempa yang besar dan sesuai dengan magnitudo tertargetnya. Itu masih jauh, Mbak. Baik. Apakah ini juga ada korelasinya ketika pada bulan Juli 2020 ada serangkaian gempa, ada di Donggala, Jepara, Rangkas Bitung, Pangandaran, dan juga Bengkulu kekuatannya 5,2 magnitudo waktu itu. Pada hari yang sama, pada tanggal 7 Juli. Apakah ini merupakan serangkaian sambungan, ada korelasinya dengan ketika gempa terjadi 7 Juli kemarin, Pak? Jadi gempa kemarin itu tidak ada hubungan dengan gempa yang Mbak sebutkan itu, karena memang wilayah kita itu kan sangat aktif gempa dan kita memiliki banyak sekali sumber gempa. Bayangkan, kita memiliki 13 segmen megatrust, kemudian kita memiliki 295 segmen sesar aktif yang tersebar seluruh Indonesia. Jadi kalau di suatu tempat terjadi gempa, kemudian waktunya juga hampir bersamaan berdekatan, itu bukan berarti saling picu atau saling berhubungan, tetapi memang masing-masing sumber gempa itu memiliki waktu untuk akumulasi sendiri, mencapai maksimum akumulasinya, kemudian matang, kemudian mengalami stress drop, terjadi gempa, dan itu terjadi pada sumber gempa masing-masing. Jadi gempa-gempa yang terjadi berhubungan dengan akumulasi medan tegangan atau medan stres yang terbangun pada sumber gempa masing-masing. Jadi sulit untuk menerangkan bahwa itu saling berhubungan. Dan menurut hemat saya, gempa tidak saling berhubungan, kecuali yang berbentuk gempa doblet, triplet, multiplet, itu masih berhubungan karena berhubungan dengan perubahan stres positif yang terjadi terkait dengan gempa yang sumber gempa yang sangat berdekatan. Pernah ada gempa triplet juga, Pak, di Indonesia, Pak? Pernah, tapi saya contohnya kasusnya lupa. Tapi yang pasti kalau kita melihat gempa Lombok Agustus September 2018 itu adalah gempa multiplet karena di situ terjadi gempa berkekuatan 7, berkekuatan 6,9, kemudian 6,8. Jadi ada 5 gempa yang terjadi dalam kurun waktu yang sangat berdekatan dengan magnitudo yang hampir berdekatan. Yang pasti apa yang terjadi di Lombok kemarin adalah gempa yang hiperaktif dan merupakan karakteristik dari gempa multiplet, Mbak. Begitu juga dengan yang di wilayah pesisir Bengkulu ini, apakah juga Anda menyebut ini gempa hiperaktif? Belum, karena kita melihat hanya 2 gempa yang menonjol dan itu tampak dari monitoring kita sudah mengalami peluruhan hingga kemarin sore hanya ada 11 aktivitas gempa susulan dan patut disyukuri bahwa gempa kembar kemarin itu tidak memproduksi gempa susulan yang banyak, hanya 11 dan kemarin gempa terakhir itu berkekuatan 3,4 pada pukul 16:49. Tetapi saya punya beberapa contoh gempa doblet yang pernah terjadi di Indonesia selain gempa kemarin, yaitu gempa Bengkulu tahun 2007 itu 8,4 dan 7,8. Kemudian gempa Papua pada tanggal 3 Januari 2009 berkekuatan 7,6 dan 7,4. Ini menimbulkan 4 orang meninggal dan banyak sekali orang luka-luka. Kemudian gempa Samudra Hindia sebelah barat Aceh pada tanggal 11 April 2012. Ini kekuatannya 8,5 dan 8,8. Jadi
apa yang terjadi waktu itu, gempa Doblet di Aceh itu menimbulkan korban 5 orang meninggal dan 7 orang luka. Gempa yang saya sebut ini, baik yang terjadi 2007, 2009 di Papua, kemudian 2012 di Aceh, ini semuanya menimbulkan tsunami kecil. Dan ini juga sekali lagi tidak ada korelasinya dengan Gunung Sinabung, Pak? Tidak ada. Jadi samping jarak yang cukup jauh, memang gempa kemarin tidak berpengaruh sampai kepada aktivitas Gunung Sinabung, Pak. Baik. Kalau Pak Daryono sebelumnya sempat menyebut bahwa ini di wilayah pesisir Bengkulu ini merupakan kawasan yang rawan tsunami begitu. Apakah kan kita biasanya melihat Jawa, kemarin juga Pandeglang juga ada goncangan begitu. Apakah Anda bisa melihat setelah yang terjadi di wilayah pesisir Bengkulu ini, apakah Jawa juga akan bergejolak atau seperti apa titik yang bisa Anda dapatkan dari fenomena alam ini? Iya, jadi apa yang terjadi di sebelah barat Bengkulu ini merupakan sebuah aktivitas gempa megatrust, dan itu sebuah sumber gempa potensial ya, baik itu dari sebelah barat Aceh, sebelah barat Padang, di Mentawai, kemudian barat Bengkulu, Enggano, selatan Sunda, selatan Jawa, selatan Bali, selatan NTB, itu semua adalah rangkaian sumber gempa megatrust yang potensial terjadi gempa besar dan dapat berpotensi menimbulkan tsunami. Rata-rata segmen-segmen tersebut bisa memicu gempa di atas 8, dan itu tentu saja bisa berpotensi tsunami, karena tsunami yang terjadi di wilayah Indonesia itu rata-rata threshold-nya kebanyakan ada di gempa-gempa di atas 7 berkedalaman dangkal dengan sumber gempa patahan naik atau thrust fault. Itu adalah gempa-gempa yang sangat berpotensi terjadi tsunami. Jadi apa yang terjadi di sebelah barat Bengkulu kemarin itu juga memang patut kita waspadai, karena memang kita tidak tahu apakah gempa Doblet kemarin itu sebagai sebuah pre-shock untuk memunculkan gempa-gempa berikutnya yang lebih kuat. Itu kita juga sulit untuk menjawabnya. Tetapi yang pasti ada sebuah teori bahwa sebuah gempa besar, katakanlah di atas 8 atau di atas 7, itu pasti diawali dengan gempa-gempa kecil sebelumnya. Itu adalah sebuah kelaziman, sehingga apa yang terjadi Aceh tahun 2004 dengan tsunami itu sudah terjadi gempa-gempa signifikan hampir 3 bulan sebelumnya. Kemudian yang terjadi di Tohoku tahun 2011 itu juga terjadi gempa-gempa signifikan sebelumnya, dan itu merupakan rangkaian gempa repeating earthquake yang sebenarnya menjadikan sebuah gempa pembuka, jadi sebuah gempa-gempa yang mungkin terjadi berkekuatan besar, Pak. Tetapi saya tidak mengatakan kemarin itu adalah sebuah pre-shock yang itu akan terjadi gempa sebentar lagi, tidak. Tapi yang pasti BMKG akan terus memonitor, kemudian hasilnya akan kita sampaikan kepada masyarakat. Gempa kecil itu yang disebut gempa kecil magnitudonya berapa, Pak Daryono? Ya bisa 4 sampai 5, tapi itu terus-menerus bersaut-sautan, dan itu merupakan repeating earthquake yang terus berulang, dan itu merupakan gambaran bagi sebuah batuan yang sedang mengalami rupture atau deformasi dari retakan kecil, micro crack, kemudian berkembang terus menjadi sebuah patahan besar. Seperti kita mematahkan sebuah kayu, kalau kita mulai melengkungkan kayu, kemudian menekuknya, kemudian timbul suara kretek, 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 kretek. Kemudian berat itu adalah gempa utamanya, gempa besarnya. Itu sebuah teori elastisitas batuan terkait dengan proses rupture hingga menimbulkan terjadi sebuah gempa besar, Mbak. Ya. Jadi gempa kecil itu yang patut diwaspadai untuk kawasan sumber gempa potensial, Mbak. Kalau gempa kecil Anda sebut 4 magnitudo ataupun 5 itu Juli kemarin terjadi di Donggala, di Jepara, di Rangkas Bitung, di Pangandaran, dan juga di Bengkulu sendiri 5,2 magnitudo. Apakah ini sekali lagi sebuah pertanda bahwa akan terjadi gempa atau tsunami kalau besar? sebarannya seperti itu, scatter menyebar di seluruh Indonesia, tidak. Tapi yang saya maksud itu adalah sebuah aktivitas yang mengklaster pada sebuah kawasan tertentu, dan itu berada di zona sumber gempa potensial. Artinya mengelompok di situ saja, mengklaster. Tapi terus-menerus berulang-ulang. Itu patut diwaspadai sebagai sebuah pre-shock atau foreshock.
atau gempa pembuka untuk terjadi gempa besar, Mbak. Ketika Tetapi melihat, ya. Oke, ketika gempa di Bengkulu waktu September 2007 yang Anda sebutkan tadi, Pak Ya. Daryono, itu korban jiwa sampai 25 orang. Kemudian gempa juga dirasakan di Singapura, sampai Ya. Malaysia dan sampai Thailand Thailand juga. gitu. Ya. Apa yang terjadi ketika gempa hari Rabu kemarin? Apakah mereka di Singapura, di Malaysia ataupun sampai di Thailand itu juga merasakannya meskipun magnitudonya tidak sebesar September kemarin? Memang kalau dibandingkan dengan gempa tahun 2007, Mbak, itu sangat jauh lah kalau di atas 8 waktu itu, kemarin hanya di atas 6. Jadi gempa kemarin itu memang dirasakan di sebuah apartemen di Singapura dan itu dilaporkan oleh seorang netizen di sana. Demikian juga seorang yang tinggal di apartemen di Serpong. Jadi ini sebuah gempa jauh. Nah, karena Bengkulu ke Serpong dan di Singapura kan jauh ya. Nah, ini sangat mungkin, Mbak, karena memang karakteristik bangunan tinggi yang berdiri di atas tanah lunak atau tanah aluvium itu akan mengalami vibrasi periode panjang. Jadi gempa itu akan mengalami long period vibration sehingga gempa-gempa yang sumbernya jauh itu bisa dirasakan. Tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa apa yang dilaporkan netizen di Singapura itu adalah goyangannya lemah, tidak keras, sehingga tidak banyak juga orang yang merasakan, Mbak. Jadi mereka hanya melaporkan bahwa ada sebuah guncangan terkait dengan waktu sesuai dengan saat terjadi gempa Bengkulu kemarin, Mbak. Dan guncangannya lemah. Hanya mereka melaporkan saja. Nusantara memang rawan gempa, kita bertopang di atas zona tektonik yang sangat aktif. Seperti apa yang BMKG lihat terkait dengan masyarakat-masyarakat yang sudah dipetakan daerah-daerah rawan gempa? Apakah edukasi terus dilakukan dan mereka sudah paham benar akan artinya mitigasi yang harus dilakukan ketika gempa itu terjadi? Diskusi kita lanjutkan, Pak Daryono, usai jeda berikut, pemirsa tetaplah bersama kami.